Shalom, selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Umat Allah terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Senang sekali hari ini Mimbar Agama Katolik bisa kembali hadir menjumpai Anda di edisi hari Sabtu 24 Februari 2024 bersama dengan saya Feby Grace Hutajulu. Pemirsa umat Katolik secara khususnya kita saat ini berada dalam masa Prapaskah. Selama 40 hari menjelang Paskah nanti, kita diminta untuk melakukan suatu pertobatan dengan doa, sedekah, dan juga puasa. Lalu bagaimana sebenarnya melakukan doa yang benar, puasa yang benar, dan juga sedekah pada masa Prapaskah ini? Dan apa buah-buah yang diharapkan dari pertobatan kita di masa Prapaskah ini? Kita nanti akan membahasnya tentu dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara saat ini. Langsung saja saya perkenalkan. Selamat sore Pastor Gregorius Jeffrey Okarm. Selamat sore Feby. Selamat sore, sehat Pastor? Sehat, Sehat puji ya? Tuhan. Enggak batuk-batuk ya? Tidak. Baik, pemirsa nanti kita akan perdalam tentunya dengan topik ini bagaimana buah-buah pertobatan di masa Prapaskah. Namun sebelum itu mari kita mendengarkan sebuah pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara KMK Santo Ignatius de Loyola, Unika Santo Thomas yang berjudul Bila Tuhan Menyapa. Selamat menyaksikan. Yang selalu menyapa kita dengan kasih-Nya yang paling indah, yang tak mau seorang pun binasa, namun berbahagia. Jawabmu bila padamu
menyapa lewat sesama yang menderita, hai manusia, apa jawabmu bila padamu Tuhan menyapa. Buka dirimu untuk sesama, buka hatimu untuk mencinta, tanganmu untuk selamatkan yang tersesat. Hai manusia, apa jawabmu bila padamu Tuhan menyapa. Bila padamu Tuhan menyapa. Tuhan menyapa. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan sejati, asal mula segala makhluk. Curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budi kami. Ambillah kegelapan ganda yang menyelimuti kami sejak lahir, ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kami pengertian yang tajam, ingatan yang kuat, dan kemampuan memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Kurniakanlah talenta untuk menjelaskan dengan tepat, dan kemampuan mengutarakan dengan seksama, luas, dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana kami harus memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah kami menyelesaikannya, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemirsa di studio maupun di rumah yang terkasih, selamat sore. Kita akan dengarkan sejenak Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14 sebagai dasar kita berbincang-bincang nanti tentang buah-buah pertobatan dalam masa Prapaskah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah,
dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, kita sebagai manusia pasti ada kelemahan, ada kelebihan. Ketika usia kita bertambah, kita juga dikaruniai kemampuan untuk melihat apa kelebihan kita, apa keunggulan kita. Tapi kita juga diberi kemampuan untuk bisa menerima kekurangan, kelemahan kita, cacat celah kita masing-masing. Tanpa kemampuan itu hidup kita mungkin hambar. Mungkin juga kita bisa menjadi sombong. Kalau kita hanya mengakui kelemahan kita, tanpa bisa melihat kelebihan kita, kita juga mungkin menjadi orang yang minder, yang putus asa, mungkin juga bisa bunuh diri, karena merasa saya kok paling jelek, saya paling buruk. Hari ini Yesus mencoba memberitahu kita, supaya kita bisa berada di tengah. Orang Farisi pasti adalah orang yang diunggulkan karena setia akan tradisi. Orang Farisi punya banyak keunggulan. Dan dia dalam doanya kepada Tuhan juga menyebut keunggulan-keunggulan itu. Dia katakan bahwa dia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezzinah, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Siapa yang tidak suka punya kelebihan seperti itu? Dia juga katakan berpuasa 2 kali seminggu. Saya sendiri sebagai pastor mungkin juga lupa-lupa puasa, lupa-lupa pantang. Tapi orang Farisi ini tertib, disiplin. Dan dia juga memberikan 1/10 dari penghasilannya. Tuhan pasti bangga mendengarkan keunggulan-keunggulan, kelebihan dari orang Farisi ini. Tetapi doa yang seperti ini rupanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan tidak sempurna isinya, tetapi mungkin bagi Tuhan bukan itu yang dimaksud. Apa yang diinginkan Tuhan? Jelas, doa yang singkat dari pemungut cukai itulah yang berkenan kepada Tuhan dan dibenarkan oleh Tuhan. Apa isinya? Singkat, padat dan jelas. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan tahu dosa kita masing-masing apa. Saya sebagai pastor juga banyak dosanya. Pastor bukan dewa. Pastor, romo, imam punya kekurangan masing-masing. Mungkin hanya undercover saja. Tapi Tuhan Maha tahu. Tuhan punya mata yang lebih dahsyat dari kamera TVRI ini. Dia bisa tahu apa kelemahan saya. Apa kelemahan Anda. Tetapi justru itulah yang diinginkan Tuhan. Mau mengakui. Mau menyadari, menerima di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diubah menjadi lebih baik, menjadi lebih bijaksana. Khususnya di masa Prapaskah ini, masa tobat, masa pantang puasa ini, kita masing-masing lebih baik merefleksi diri sendiri. Jangan kita hanya mampu menghakimi orang lain, tapi tidak mampu bercermin terhadap dirinya sendiri. Musuh terbesar dalam hidup kita sebetulnya bukan orang lain. Kita mungkin merasa tersinggung ketika dimarahi. Kita mungkin merasa terjolimi ketika kita direndahkan. Tapi sebetulnya ketika kita direndahkan, kita dimarahi, kita diejek, kita dihina, kita disingkirkan. Seperti pemungut cukai itu dijauhi oleh orang Farisi. Justru itulah saat terbaik bagi kita di hadapan Tuhan. Menjadi makhluk yang dibenarkan.
Yesus sendiri mengatakan, orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan. Itulah buah pertobatan yang sejati. Dibenarkan Tuhan. Mungkin di mata manusia kita tidak benar. Mungkin di mata manusia kita penuh cacat celah. Kita dapat stigma. Kita dapat koreksi macam-macam. Kita mungkin diasingkan. Tetapi mungkin di hadapan Tuhan saya yakin kita dibenarkan. Maka para saudara-saudara yang terkasih, tidak ada istilahnya kita putus asa. Tidak ada jalan buntu di hadapan Tuhan. Pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Tetapi lebih banyak lagi jalan menuju keselamatan, menuju Yesus Kristus Sang Terang. Dosa apakah kita masing-masing? Kesalahan apa kita masing-masing? Masa lalu suram apa yang kita alami? Jangan membuat kita patah semangat. Mari kita sadari. Doa yang singkat. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Doa ini sangat mendalam. Karena doa ini menginginkan kasih. Kasih dari siapa? Kasih dari Tuhan. Mungkin kita sebagai pribadi kurang kasih. Dari orang tua kita mungkin kurang, dari ayah kita mungkin kurang, dari ibu kita mungkin kurang, dari saudara kandung mungkin kurang, mungkin juga dari pacar malah tidak ada, malah kita dikhianati. Tetapi Tuhan selalu punya kasih yang tiada taranya. Para saudari yang terkasih, saudara yang terkasih, kita mau menjadi orang Katolik, pengikut Kristus yang mau mengakui segala kelemahan kita. Saya yakin kita tidak mau menjadi perampok, kita tidak mau menjadi orang jahat, kita tidak mau menjadi orang pezzinah atau pengkhianat seperti pemungut cukai. Pemungut cukai itu kalau sekarang itu petugas pajak yang korup besar-besaran. Di Indonesia mungkin sudah terkenal. Pernah terjadi dalam hidup kita. Tapi kita jangan menghakimi orang lain, mengadili orang lain. Pernahkah saya korupsi? Pernahkah saya menyelewengkan uang? Pernahkah saya berzina, selingkuh? Pernahkah saya mengkhianati cinta istri saya, cinta suami saya, cinta orang tua saya? Mungkin kita tidak menyadari bahwa kita berbuat jahat. Mungkin dengan mendiamkan orang lain, seakan-akan tidak jahat. Tapi dengan mendiamkan perang dingin, itu kejahatan yang tiada taranya. Coba bayangkan atau kita rasakan kalau kita tidak disapa, atau kita tidak menyapa, hanya karena salah paham. Mungkin di budaya Batak ini orang bisa dengan terbuka mengkritik orang lain. Tapi ada kalanya orang tidak mau. Di depan senyum-senyum, tapi di belakang rupanya nusuk. Itu yang kita berusaha hindarkan. Dan terlebih kita sadari kita bukan perampok. Kita tidak mau mungkin sebagai orang biasa atau pejabat publik, kita tidak mau menguasai harta orang lain secara tidak adil. Buah pertobatan di masa Prapaskah, mari kita sadari, hadir karena kasih Tuhan. Orang yang memiliki kasih Tuhan, segala materi itu menjadi relatif. Uang sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun, ilmu sebagus apapun, rumah semewah apapun tidak ada gunanya kalau kita tidak punya kasih. Tapi orang yang punya kasih dan menyadari kasih Tuhan memiliki segalanya. Meskipun hanya makan sederhana. Meskipun hanya jalan kaki atau naik sepeda motor. Tidak perlu mobil mewah. Mari kita sadari sebagai orang Katolik. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kemunafikan. Tampillah apa adanya. Mungkin banyak contoh. Orang yang sungguh kaya tampil apa adanya. Mungkin dengan baju yang itu-itu saja.
Nah, bagian ini yang akan kita perdalam nanti dalam dialog. Maka mari kita terlebih dahulu kita dengarkan sebuah lagu berjudul Tuhan Kami Tidak Pantas dari KMK Ignatius de Loyola Universitas Katolik Santo Thomas. Selamat menyaksikan. Kini kita akan mendalami lebih jauh lagi bagaimana buah-buah pertobatan yang diharapkan pada masa Prapaskah kali ini. Nah, saya seperti sudah perkenalkan tadi sudah bersama dengan Pastor Gregorius Jeffrey Okam yang merupakan pastor kampus ministry di Unika Medan sekarang ya, Pastor ya. Sekali. Setiap hari berhubungan dengan mahasiswa. Ya. Betul. Mahasiswa saya. Baik, Pastor, mungkin saya coba kembali dulu ke basic dulu pertanyaannya nih ya. Dikatakan ini kan tadi memang bacaan tadi tentu berhubungan dengan bagaimana sikap batin kita ketika masa Prapaskah. Ya. Tapi kalau mau kembali ke dasar dulu, Pastor. Sebenarnya masa Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu, ini sebenarnya masa apa kalau dalam mungkin gereja Katolik ya? Baik, terima kasih Febi. Masa Prapaskah. Pra berarti sebelum Paskah, sebelum kebangkitan. Berarti masa bagi kita untuk merenungkan Yesus sebagai Tuhan menjadi manusia mau merendahkan dirinya. Menjadi manusia itu berarti merendahkan diri, mengosongkan diri. Dan pengosongan diri ini
tempuh di Yesus karena cinta. Maka masa Prapaskah berarti kita mau kembali ke cinta Tuhan yang luar biasa. Mengosongkan diri, kita juga mau mengosongkan diri sehingga kita dekat kembali dengan Tuhan. Mungkin kita sibuk dalam kehidupan kita, sibuk bekerja, sibuk belajar, sibuk mencari nafkah. Sehingga kita mungkin ada kalanya menjauh dari Tuhan tanpa kita sadari. Mungkin juga dari pergaulan, pertemanan, di masyarakat. Kita lupa bahwa kita Katolik yang harus berdoa, berpuasa, mati raga, bersedekah. Nah saat itulah, saat masa Prapaskah itulah kita mau kembali ke Tuhan, masa pertobatan. Bertobat seperti Yesus yang mengosongkan diri. Mungkin kita dalam hidup sehari-hari menjadi sombong, takabur, iri hati, dan sejenisnya. Maka di masa Prapaskah ini kita mau menyadari kasih Tuhan yang telah menciptakan kita dan mau menyelamatkan kita. Jadi kalau kayak di pom bensin ini dari nol lagi gitu ya Pastor ya? HP di charge. Di-charge dulu. Jadi sebenarnya intinya umat Katolik pada masa 40 hari berarti ya Pastor ya? Iya. Poin-poin apa saja? Apakah memang utamanya ada yang 3 itu Pastor? Doa, puasa dan derma itu yang utamanya Pastor? Atau apa lagi yang diharapkan selain itu? Yang diharapkan adalah kita 3 itu yang penting. Inti dari masa Prapaskah itu. Tapi di balik yang fisik, yang jasmani, ya, mungkin kita dengan doa lebih rajin lagi, mengucap doa kita lebih rajin Ekaristi. Hati kita, pikiran kita kembali ke Tuhan. Menyadari kasih Tuhan. Dengan bersedekah, berderma, ya, memberi uang mungkin kepada panti-panti asuhan, anak cacat, atau pengemis. Tapi itu fisik. Nah, yang batin, yang rohani kita menyadari bahwa Tuhan hadir di dalam orang yang kecil. Dan dengan kita mau pantang puasa, mungkin kita tidak makan daging, ya, biasanya makan McDonald atau makan BPK, ya, atau mungkin makan yang enak-enak, yang steak. Gitu ya. Kita mau menghindari itu supaya kita kembali ke Tuhan, pikiran hati kita. Tujuan utama kita adalah Tuhan Yesus. Yang fisik mendukung. Jadi maka kita tidak hanya pantang daging atau puasa, hanya makan kenyang kenyang sekali sehari, tapi kita mau lebih hati kita, pikiran kita selalu ingat Yesus. artinya seperti dalam bacaan tadi ya Pastor, ketika si orang Farisi bilang saya udah ngasih persepuluhan gitu ya. Persepuluhan. Dan tentu banyak tradisi-tradisi lain yang pasti dia jalankan. Ya. Ternyata bukan itu yang utama berkenan bagi Tuhan ya Pastor. Bukan itu yang membuat dia dibenarkan, seperti kata Yesus tadi. Sedangkan orang yang doanya singkat, mengharapkan kasih, kasihanilah aku orang berdosa ini. Itu yang dibenarkan oleh Allah. Artinya lebih ke sikap batin kita ya Pastor. Sikap batin kita. Kita mau mengosongkan diri tadi seperti pemungut cukai itu. Maka yang fisik penting, latihan. Tapi bagi orang Katolik, bagi orang yang beriman kepada Yesus, sikap batin kita, pikiran kita, hati kita, isinya Yesus atau enggak? Ataukah yang lain, berhala yang lain juga bisa. Ada orang yang mau puasa, misalnya mutih, tapi untuk misalnya dapat energi tertentu. Ya. Meskipun kita sadari ya, dengan doa, pantang puasa, pasti kita diberi karunia. Banyak karunia, bisa karunia menyembuhkan orang juga. Dengan pantang puasa kita mungkin bisa karunia, bisa melihat sesuatu yang kita tidak orang biasa tidak bisa. Tapi semua itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah bersatu dengan Tuhan Yesus. Maka kita tidak perlu, dengan puasa kita tidak perlu mengingatkan orang lain. Boleh, orang lain tetap berjualan, boleh. Kita tetap menjaga diri sendiri. Kita tidak ribut dengan orang lain. Atau ada polisi, seperti polisi yang kamu kok nggak puasa. Ya kan? Tidak mengurus orang lain. Tapi urus diri sendiri. Karena ini relasi saya, hubungan pribadi saya dengan Tuhan.
Orang lain terserah mau puasa, mau lubang istilahnya apa? Lupa, ya kan? Bolong-bolong. Bolong-bolong, nah, istilahnya. Nggak masalah. Banyak yang tanya ke saya, kalau saya lupa puasa gimana? Pantang. Misalnya hari Jumat lupa pantang. Nah, dosa nggak tuh, Pastor? Nggak ada istilahnya. Oh, nggak Nggak tidak ada. sesaklek itu menghitungnya Iya, gitu ya, nggak Pastor? ada. Itu hubunganmu dengan Tuhan. Mau diganti hari lain boleh. Ya. Itu latihan kita pribadi. Untuk siapa? Untuk diri sendiri dan relasi kita dengan Tuhan. Jadi kita tidak perlu ribut orang lain bagaimana. Kesadaran itulah yang dibangun sejak kecil. Ya, sejak kita masih mungkin SD dibiasakan untuk menyisihkan uang saku, Uang jajan kita. uang jajan, ya. Atau kita dibiasakan untuk lebih banyak berdoa, rosario, atau doa pribadi, macam-macam. Jadi kita jangan menganggap bahwa yang fisik, yang kelihatan itu yang penting, enggak. Tapi relasi saya dengan Tuhan. Ibaratnya jangan melihat saya jubahnya putih, apakah hati saya putih? Hanya Tuhan dan saya sendiri yang tahu. Gitu kan. Tapi lihatlah bagaimana dia berusaha. Seperti pemungut cukai itu, dia statusnya pemungut cukai. Orang berdosa di mata orang Yahudi. Karena dia orang yang bekerja sama dengan penjajah Romawi. Tetapi justru doa itu, meskipun itu perumpamaan, mau menyindir kita, mau menasihati kita. Orang berdosa pun bisa dibenarkan. Nah kita, saya merasa berdosa, mungkin Feby juga, kita bisa dibenarkan kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke. Nah ini menarik juga Pastor kalau kita melihat pesan dari Bapak Paus untuk Prapaskah 2024 ini yang intinya melalui padang pasir Tuhan menuntun kita menuju kebebasan. Menarik juga ya karena ini memang mengacu ke bacaan dari Keluaran ya, Iya. Pastor. Nah tapi suasana padang pasir ini mungkin menggambarkan before-nya kali gitu ya Pastor ya? Ya, Gambaran suasana apa sih sebenarnya yang dimaksud Bapak Paus di sini, Pastor? padang pasir berarti situasi kita kosong. Padang pasir itu kan berarti hampir tidak ada minuman. Kering gitu. Ya, tidak ada minuman aqua, ya. Tidak ada tempat yang teduh untuk istirahat mungkin. Ya. Yang saya tahu saya waktu ke Dubai itu ya padang pasir ya coklat. Ya. Mencari oase ya sangat sulit bagi orang yang awam. Hanya mungkin unta yang bisa bertahan di sana. Kalau manusia ya dengan akal budi, teknologi bisa. Tapi padang pasir sendiri mengatakan kekosongan. Panas, kosong, juga banyak binatang liar, kalajengking, beracun, segala macam. Situasi di mana kita itu dilatih di sana. Seperti Yesus juga dituntun oleh Roh ke padang gurun untuk mengalami pengosongan diri itu. Nah dengan kalau kita bisa menikmati suasana padang pasir sendiri dan hanya mempercayakan diri pada Tuhan, bukan pada sesama, melulu pada Tuhan, maka Tuhan juga akan menolong kita. Bukan berarti kita asosial, bukan berarti kita tidak mempedulikan orang lain, tetapi ini perumpamaan bagi kita untuk mengolah diri, menguatkan diri kita. Kalau kita bisa mengalami kesendirian bersama Tuhan, suasana padang pasir pun bisa berubah. Tadi seperti kata kitab Keluaran tadi yang dikutip oleh Paus, bebas akhirnya. Menuju kebebasan. Karena tidak ada padang pasir yang abadi. Tidak ada situasi berdosa yang abadi. Kalau kita mau bertobat, pasti kita bisa hidup kembali, bangkit kembali. Yaitu Paskah nanti yang kita mau tuju. Paskah apa berarti? Ya, kemenangan atas maut. Kebebasan dari dosa. Oke. Dan di situ Paus juga katakan kita diminta berhenti sejenak. Nah, kira-kira dalam aspek kehidupan kita harus berhenti ngapain aja di masa Prapaskah ini, Pastor? Berhenti berarti kita mau sekali lagi Merefleksi tadi gitu ya. ngerem ya. Kalau kita misalnya gini, kalau kita biasa shopping gitu ya. Kalau nggak ke mall gitu kita sudah Kayaknya panas istilahnya, dingin. ya, kalau nggak belanja di online ya, Kayak di Shopee meriang atau, gitu. ya, meriang gitu ya. Nah, kita harus ngerem dulu. Semua kendaraan ada remnya. Hidup kita pun juga harus punya tuas rem itu.
Siapa yang menjadi tuas rem kita? Ya diri kita sendiri. Pikiran kita posisikan agar bisa berhenti sejenak. Bukan mati, mesin tidak mati, tetapi berhenti. Supaya apa? Supaya orang bisa ikut dalam hidup kita. Mungkin kita selama bekerja, mungkin jauh dari keluarga, dari istri, lupa, ya kan, anak. Banyak orang tua juga lupa, anak saya tiba-tiba besar, ya kan. Nggak terasa. Mari kita berhenti. Apa tugas saya sebagai suami, tugas saya sebagai istri, tugas saya sebagai pastor. Pastor itu bisa lupa makan, lupa minum kalau kerja terus. Ya. Lalu menjadi sakit. Enggak, kita harus berani berhenti sejenak. Rem. Nah di masa Prapaskah ini, rem kita ya itu tadi. Dengan banyak berdoa, membaca kitab suci, khususnya Injil. Kemudian kita berderma. Mungkin kita selama bekerja lupa berderma. Banyak orang yang kekurangan, membutuhkan makan, minum, pakaian. Orang yang sakit perlu dikunjungi, yang di penjara juga perlu dijenguk. Mari kita lakukan. Seperti kata Yesus, itu yang diinginkan Yesus. Perbuatan baik kita harus kita tampakkan. Ingat Injil Matius, ya, ada orang yang lapar ya kita kasih makan. Yang haus kita beri minum, yang telanjang kita beri pakaian. Yang sakit dan di dalam penjara kita doakan dan kita kunjungi. Artinya kalau doa kita memang harus ditambah ketika masa Prapaskah ini, artinya waktu-waktu doa kita harus bertambah memang ya? Iya, harus. Yang tadi mungkin hanya bangun tidur dan makan, harus ada waktu-waktu tambahan lagi yang kita sisihkan. Iya, kalau bisa lebih banyak juga waktu untuk membaca kitab suci dan Injil terutama. Jangan sampai lewat. Kalau kita berdoa mungkin kita akan menjadi bosan. Tapi kalau kita membaca kitab suci, Injil, banyak inspirasi dari sana. Apa gunanya kitab suci ditulis, diterjemahkan supaya kita bisa renungkan, kita bisa baca. Dan kalau kita tidak mengerti, kita bisa tanya kepada orang lain. Seperti itu. Betul, dan tentunya mungkin kalau di doa lingkungan rutin kita ikuti pembahasan-pembahasan yang ada di lingkungan ya Pastor ya. Baik, nanti kita perdalam lagi Pastor. Baik. Namun sebelum itu pemirsa, kita akan jeda sejenak. Mari kita mendengarkan kembali sebuah pujian yang dibawakan oleh paduan suara KMK Santo Ignatius de Loyola, Unika Santo Thomas Medan yang berjudul Meraja dalam Hatiku. Selamat menyaksikan. Kan ku
Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan buah-buah pertobatan pada masa Prapaskah ini. Sekarang mungkin yang mau kita bahas, Pastor, Ya. Puasa dan pantang. Puasa dan pantang. Banyak orang mungkin yang masih berpikir ya udah pokoknya hari Jumat nggak makan daging. Ya. Masih terbatas memang pada makanan jasmani. Tapi sesimpel itu nggak sih sebenarnya puasa dan pantang itu, Pastor? Tentu saja orang ingin mencari yang simpel. Dan aturan gereja berusaha mempermudah kita supaya orang yang berpantang dan berpuasa itu tetap sehat sebetulnya. Kita tidak strict seperti agama lain. Kita hanya kalau pantang kita pilih. Mau pantang daging, mau pantang gula, mau pantang rokok, pantang garam yang biasa, pantang jajan, semudah itu, sesimpel itu. Saya kira tidak akan lebih mudah lagi, ada yang lebih mudah lagi, nggak ada. Tapi niatnya itu yang sulit. Disiplinnya itu yang sulit. Saya sebagai orang Katolik menyadari untuk disiplin itu sulit. Padahal Katolik, konsep Katolik, saya yakin berusaha disiplin, mendisiplinkan. Mati raga pun termasuk proses disiplin diri. Puasa pun juga termasuk disiplin diri. Maka dengan aturan yang semudah itu, misalnya puasa itu berarti hanya makan kenyang sekali sehari, mau makan siangnya atau makan paginya, makan malamnya, itu kita mau mengurangi sebetulnya. Dan yang lebih penting dari itu adalah disiplinnya itu. Dan lebih utama lagi di atasnya adalah tetap sehat, jiwa raga, tidak stres. Dan lebih penting lagi yaitu relasi kita dengan Tuhan. Dalam proses itu. Ya. Tapi sebenarnya bisakah kita menambah sendiri beban puasa dan pantang kita, Pastor? Kalau mau menambah sebaiknya sepanjang tahun kita adakan sendiri. Mungkin tiap hari Jumat selama sepanjang tahun. Tidak menunggu masa Prapaskah. Karena kita sudah diberi rezeki oleh Tuhan tuh setiap waktu. Ya kan? Maka nggak ada salahnya kita menambah sendiri. Kalau saya pribadi, saya tiap hari ya berusaha pantang dan puasa. Bukan jaga body ya, memang ada hubungannya dengan jaga body. Adalah sedikit. Tapi bukan berarti itu yang utama. Yang penting bagi saya adalah saya melakukan ini untuk kasih Tuhan. Saya nggak mungkin membalas kasih Tuhan. Kan? Kasih Tuhan terlalu besar untuk dibalas. Tapi bagaimana saya menyerahkan hidup saya, fisik saya ini untuk Tuhan. Maka ketika ada konfrater saya misalnya tidak makan pagi tapi hanya minum kopi dan merokok. Dan saya ingatkan, itu dia akhirnya mengatakan ya hidup mati di tangan Tuhan. Dan dia akhirnya meninggal. Karena kanker hati, sirosis. Ya kan rugi gitu. Apakah itu di mata Tuhan baik? Ya mungkin juga baik, tapi bagi saya sebagai seorang imam mati muda, di usia yang muda, belum 50 tahun, karena pola hidup yang sedemikian, ya bagi saya merugikan. Sayang sekali. Sayang sekali. Saya katakan loh, jangan seperti itu. Tapi ya itu pilihan hidup. Ya. Maka sekali lagi, konsep pantang puasa bukan hanya mengurangi jumlah makan minum kita, tapi pertama kita mau sehat. Terlalu banyak makan juga akan sakit. Goreng, ya, gula, santan. Maka umat Allah yang terkasih, itu terutama umat Katolik yang terkasih. Puasa dan pantang itu untuk kesehatan kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Dan yang terutama adalah kita mau mempersembahkan kesehatan kita untuk Tuhan. Kalau saya sebagai pastor misalnya, sakit-sakitan, ya apa gunanya saya jadi pastor? Tidak maksimal lagi pelayanannya. Saya pantang dan puasa untuk bisa melayani umat dengan lebih baik. Kalau saya pantang puasa lalu sakit, ya itu bukan tujuannya. Tapi sekali lagi kita kembali ke fokus kita, mengurangi makan minum, mengendalikan nafsu makan minum kita itu bagian dari hidup kita sendiri. Setiap hari, tidak hanya di masa Prapaskah. Masa Prapaskah ini hanya mengingatkan kita secara lebih spesifik.
Jadi Pastor, kalau misalnya semua ini sudah kita jalankan dalam masa Prapaskah gitu ya, doa sudah kita tambah gitu kan, kemudian kita belajar pantang puasa, derma juga sudah kita lakukan selama rentang waktu 40 hari lah. Jika ini sudah dilakukan dengan baik, sebenarnya ini sudah menjadi latihan rohani yang sebenarnya bisa kita teruskan kan Pastor, setelah masa Prapaskah ini selesai. Betul. Ya. Seperti masa Prapaskah ini seperti saat kita mau retret atau rekoleksi. Setelah retret rekoleksi, kalau kita hidupnya kacau lagi ya percuma. Gitu kan. Balik lagi gitu, rokoknya Ya, apa gitu ya. Ekaristi juga demikian. Kita umat Katolik diharapkan ekaristi rajin, ya. Rajin ikut misa, ya. Semampu kita lah. Mungkin seminggu sekali lah minimal, kan. Kalau kita bisa lebih dari itu baik. Ya. Tapi setelah ekaristi hidup kita jangan kacau lagi. Gitu. Maka masa Prapaskah adalah masa kita mau lebih dekat lagi secara spesifik dengan Tuhan. Kita mau menyadari lagi kasih Tuhan tadi, kata seperti pemungut cukai tadi. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Masa saya nggak rindu sih kasih Tuhan? Seandainya kita rindu, kita nggak pegang HP misalnya, ya. Nggak buka TikTok atau buka Instagram, kita sudah gimana rasanya gitu kan? Nggak buka WA, coba kita seminggu nggak buka WA gitu, bisa nggak? Ada yang hilang kayaknya. Ya bisa kita pantang itu, puasa HP, puasa Medsos. WA, medsos. Coba kita cerdaskan diri kita sendiri. Pasti bisa, umat Katolik pasti cerdas-cerdas. Makan minum itu hanya yang ya minimal lah gitu bagi saya. Aturan yang sangat Ringan, paling ringan. lemah lembut lah. Lunak. Maka kalau kita bisa pantang medsos, wah luar biasa itu. Bukan berarti kita merugikan diri kita. Kalau kita memang jualan online ya jangan. Ya. Tapi bagi kita medsos yang nggak terlalu mendukung hidup rohani kita ya kita kurangi. Seperti itu. Jadi sebenarnya umat Katolik itu sebelum masuk masa Prapaskah sudah punya semacam planning kali gitu ya Pastor? Harus. Mau melakukan apa tuh harus sudah dia rencanakan gitu ya? Sebaiknya demikian. Maka ketika puasa pantang itu juga dikecualikan orang yang sakit, yang lansia, yang berkebutuhan khusus. Tapi bagi kita yang normal, wajib mengolah diri dengan pantang puasa, doa dan berderma. Sekali lagi kalau tidak ada aturan yang sangat ketat di Katolik dalam urusan ini. Karena tujuan utamanya itu yang penting. Relasi kita dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa di surga. Baik, Pastor, sebenarnya kalau mau dikulik-kulik soal Prapaskah ini banyak sekali, tapi memang waktu kita sangat terbatas. Baik. Boleh secara singkat saja Pastor berikan kesimpulan mengenai buah-buah pertobatan yang kita bahas pada hari ini. Secara singkat ya, mari kita doakan diri kita sendiri, anggota keluarga kita masing-masing dengan mengakui bahwa kita orang berdosa seperti kata doa pemungut cukai tadi yang sangat tulus. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan pasti kita dibenarkan. Baiklah pemirsa, demikianlah Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalani masa Prapaskah ini dengan baik, melakukan doa, derma, dan puasa kita sebaik-baiknya. Tidak hanya pada yang aktivitas fisik saja, tapi yang lebih utama adalah mengosongkan diri kita untuk relasi kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan kembali pada Mimbar Agama Katolik episode berikutnya. Namun sebelum penutup nanti, setelah doa penutup kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Sebuah Ziarah yang kembali akan dibawakan oleh paduan suara KMK Santo Ignatius de Loyola Unica Santo Thomas Medan. Pastor mungkin boleh menutup dengan doa penutup sekaligus berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau telah memberikan kepada kami kesehatan, kehidupan yang layak bagi kami semua. Kini ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Kami orang berdosa ingin memperbaiki diri kami, tetapi juga mau menyumbangkan segala kelebihan kami demi kebaikan sesama. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Pastor. Terima kasih, Pak.
dunia masa ini. Masihkah terang bersinar? Masihkah cinta membias? Masihkah hidupmu berarti? Adakah seorang nabi yang relakan bersaksi tentang cinta dan damai-Mu, Tuhan? Biarkanlah kami menjadi saksi-Mu, bagai dian di persada-Mu indah, membawa kasih-Mu abadi, cinta-Mu paling lestari, tiada bertepi. Betapa rindunya hatiku bernyanyi dalam ziarah hidupku yang bahari. Di atas pucuk idamanku terhembus nafas hidupmu, bersemi dunia citra-Mu yang indah. Oh Tuhan, pandanglah dunia ini, dunia yang penuh dengan kerinduan hampa, yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan penindasan, yang penuh dengan kepalsuan nilai hidup ini. Oh Tuhan, dalam dunia masa ini, masihkah terang bersinar? Masihkah cinta membias? Masihkah